pagi adik-adik. Sudah siap untuk sekolah minggu pada pagi hari ini? Sebelum kita memulai sekolah minggu pagi hari ini, kita sama-sama lihat panduan ibadah online pada pagi hari ini yuk. Yang pertama, adik-adik harus bersiap selayaknya mau pergi beribadah atau sekolah minggu di gereja. Sudah mandi dan berpakaian rapi. Selanjutnya, adik-adik harus mengikuti dengan baik seperti ketika beribadah atau sekolah minggu di gereja. Jangan sambil makan dan minum, jangan sambil tidur-tiduran, jangan sambil main gadget. Nah, untuk ayah dan ibu, anak-anak melihat teladan kita loh. Karena itu, ayah dan ibu harus antusias di dalam mendampingi putra-putrinya mengikuti ibadah atau sekolah minggu online. Nah, itu dia adik-adik panduan ibadah online pada pagi hari ini. Sudah siap mengikuti sekolah minggu? Yuk kita sama-sama simak. Terima kasih, Tuhan memberkati. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya Shalom, selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya? Puji Tuhan, sehat? Sehat dong. Wah, ternyata adik-adik sudah mulai masuk sekolah ya. Setelah kemarin kita liburan adik-adik. Liburan kemana aja sih kemarin? Yang pertama kita berkunjung ke pabrik tahu. Terus yang kedua, kita liburan ke Jerman. Wow, asik ya. Lalu kita liburan secara virtual juga ke Yerusalem dan ke Israel. Dan yang terakhir nih, inget nggak minggu lalu kita liburan kemana? Betul sekali, kita liburan ke kebun jeruk. Terus ada apa lagi? Banyak ya, kita liburan ke kebun ya. Wah, asik ternyata. Nah, sekarang kita udah mulai sekolah minggu lagi nih adik-adik. Terus adik-adik juga sudah mulai masuk sekolah lagi ya ternyata ya. Nggak terasa setelah liburan yang cukup lama, adik-adik harus masuk sekolah lagi. Pastinya tetap semangat ya adik-adik. Nah adik-adik, untuk mengawali sekolah minggu pada pagi hari ini, kita mau sama-sama nyanyi lagu yuk. Udah siap adik-adik? Kita mau nyanyi lagu Srengenge Nyunar yang akan dibawakan oleh Mbak Manda. Yuk kita sama semangat, kita sama-sama bangkit berdiri karena ada gerakannya loh adik-adik. Mbak Disma seneng banget lihat antusias adik-adik nyanyi lagu Srengenge Nyunar pakai gerakan. Ternyata adik-adik pada semangat ya. Seneng deh walaupun udah mulai masuk sekolah, tapi adik-adik masih tetap semangat. Nah,
Oh iya, ada satu hal yang lupa. Kita belum doa pembukaan ya adik-adik. Kita doa dulu yuk. Doa pembukaan kita pada pagi hari ini dipimpin oleh Mas Teo. Silakan Mas Teo. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas pagi hari ini. Tuhan Yesus sudah mempertemukan kami. Sekarang kami akan bersekolah minggu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mohon berkat. Amin. Nah, terima kasih Mas Teo sudah bersedia memimpin doa pembukaan pada pagi hari ini. Nah, adik-adik tahu nggak tema sekolah minggu kita pada pagi hari ini tuh apa sih? Temanya adalah kita adalah keluarga. Dari Efesus 2 ayat 11 sampai 22. Jadi, aku, kamu, keluarga. Mbak Disma dan adik-adik semua, kita adalah keluarga. Jadi temanya adalah kita adalah keluarga. Nah, adik-adik udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan belum? Sudah dong, pastinya kan yang ditunggu-tunggu adalah firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau nyanyi lagu dulu yuk. Kita mau nyanyi lagu Baca Kitab Suci yang akan dibawakan oleh Dek Jovan. Semangat yuk, kita bangkit berdiri. Kita mau pakai kiraan. Oke adik-adik. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mampu, kalau mampu, kalau mampu. Mari haleluya baca doa tiap hari, kalau mampu. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mampu, kalau mampu, kalau mampu. Mari haleluya baca kitab suci, doa tiap hari, kalau mampu. Halo, selamat pagi teman-teman semua. Ketemu lagi dengan Pak Septian. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebentar, Pak Septian copot masker dulu ya. Baik teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ada baiknya kita mulai dengan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas segala berkat dan perlindungan-Mu di dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami bisa bersekolah minggu walaupun masih dengan online. Kiranya saat ini kami dapat mendengarkan firman Tuhan dan apa yang kami dengar ini dapat meresap di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Pak Septian mau ajak permainan. Mau kan? Oke, ini permainannya adalah mencari hewan yang tersembunyi. Nanti ada foto, teman-teman nanti dicari ya. Ayo, kita bermain. Ya, baik teman-teman. Coba teman-teman, ini ada gambar gunung. Nah, di situ teman-teman cari burung yang tersembunyi. Coba teman-teman cari di mana? Iya, betul sekali. Ada di lingkaran merah itu? Ya, pinter. Lalu ada gambar
padang savana. Nah, coba teman-teman cari di mana letak binatang singa. Ya, betul sekali. Ada di lingkaran merah, ada di bawah itu. Oke. Ada lagi. Nah, ini di rumput-rumput hijau ini coba teman-teman temukan di mana ada belalang. Iya, betul, di pojok kanan bawah di lingkaran merah itu. Yuk, lagi. Sekarang di mana ada binatang kuda laut? Iya, betul. Kuda lautnya ada di pojok kiri bawah. Satu lagi teman-teman. Ini ada gambar pohon. Coba teman-teman tebak di mana ada binatang kumbang. Iya, betul sekali teman-teman. Ada di bawah sebelah kiri. Wah, hebat-hebat semua teman-teman. Oke, kita lanjut ya. Teman-teman semua hebat. Bisa menemukan semua hewan-hewan yang tersembunyi ya. Hebat. Oke teman-teman. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, tema sekolah minggu pada hari ini adalah kita adalah keluarga. Nah, Pak Setian ulang ya. Tema sekolah minggu hari ini berjudul Kita adalah keluarga. Nah, ayat yang mendasari itu diambil dari Efesus 2 ayat 11 sampai dengan 22. Baik, Pak Septian bacakan ya. Efesus 2 ayat 11 sampai dengan 22. Efesus 2 ayat 11 sampai dengan 22. Dipersatukan di dalam Kristus. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat.
karena oleh Dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Demikian firman Tuhan. Baik teman-teman, masih ingat ya tema sekolah minggu pada hari ini? Temanya adalah kita adalah keluarga. Ya teman-teman, coba apa yang indah di dalam keluarga? Keluarga itu tempat kita dilahirkan ke dunia. Kita dikandung oleh ibu dan kita dilahirkan ke dunia. Dan juga tempat kita diasuh dan bertumbuh. Jadi teman-teman semua dari bayi bertumbuh menjadi besar, lalu bisa sekolah. Nah, di situ adalah di dalam keluarga. Teman-teman diasuh dan bertumbuh. Lalu apalagi? Di dalam keluarga adalah tempat kita belajar dan mengerti. Belajar banyak hal. Nah, banyak kan teman-teman di sini pasti suka bertanya kepada papa, mama atau bapak, ibu tentang sesuatu hal yang teman-teman tidak tahu. Nah, pasti bapak, ibu teman-teman memberitahu. Nah, itu adalah keluarga, merupakan tempat kita belajar dan mengerti. Lalu keluarga juga tempat kita dirawat dan dilindungi. Di saat kita sakit, pasti bapak ibu lalu menolong, merawat kita supaya kita sembuh, dibawa ke dokter, kita dirawat. Nah, di situ adalah fungsi dari keluarga. Keluarga adalah tempat kita dirawat dan dilindungi. Tetapi keluarga juga tempat kita ditegur dan diluruskan. Pasti banyak ya teman-teman yang suka ditegur bapak ibu. Ayo, kalau sudah selesai bermain harus dibereskan. Ayo teman-teman, jangan main HP terus, jangan main tablet, harus belajar dulu. Nah, bapak ibu, papa mama itu tidak marah. Bukan terus bapak ibu atau papa mama itu benci sama teman-teman. Tetapi di situ papa mama, bapak ibu menegur teman-teman supaya menjadi anak yang baik, anak yang patuh, dapat belajar dengan baik dan dapat meraih kesuksesan. Lalu di dalam keluarga juga merupakan tempat kita menikmati suka dan duka. Kadang kita juga bersedih, kadang kita bersuka cita. Itu semua ada di dalam keluarga. Lalu keluarga itu adalah tempat kita diterima sepenuhnya. Jadi apapun kondisi kita, keluarga pasti menerima. Nah, kita semua itu butuh keluarga. Baik teman-teman, sekarang Pak Septian mau bercerita. Pelajaran firman Tuhan pada hari ini yaitu tentang mengadopsi. Ya, pada suatu hari ada seorang anak gelandangan
Dia tidurnya di sembarang tempat. Bisa dia tidur di pinggir-pinggir jalan, bisa dia tidur di pinggir-pinggir toko, karena dia tidak punya tempat tinggal. Nah, suatu ketika si anak ini dia berjalan-jalan ke sebuah alun-alun. Di situ ada tanah lapang, ada taman-taman yang indah. Nah, si anak ini tadi dia melihat di sana itu ada anak-anak kecil yang bersama dengan keluarganya. Mereka berjalan-jalan, bercanda, tersenyum satu dengan yang lain, dan terlihat bahagia. Di sana ada bapak ibunya, ada adiknya. Mereka sangat bahagia. Dan si anak ini tadi dia bersedih. Aku tidak punya keluarga. Aku tidak seperti mereka. Dia sangat bersedih karena sejak kecil dia tidak tahu siapa bapak ibunya. Nah, suatu ketika si anak ini berjalan-jalan di sebuah jalan. Dia berjalan karena dia tidak memiliki tempat tinggal. Dia harus mencari tempat untuk beristirahat. Lihat saja, bajunya sudah kotor, lusuh, compang-camping. Dia tidak ada yang memperhatikan. Dia berjalan, terus berjalan. Nah, suatu ketika ada seorang bapak yang bertemu dengan dia. "Hei, anak kecil, kenapa kamu menangis? Kenapa kamu ada di sini sendirian?" Lalu si anak itu menjawab, "Aku tidak punya keluarga. Aku sendiri. Tidak ada yang memperhatikan aku." Nah, bapak ini mempunyai hati yang sangat baik. Lalu dia berbicara dengan anak ini. "Hei nak, kamu tidak usah bersedih lagi. Kalau begitu, kamu mau ikut dengan bapak ke rumah bapak untuk menjadi anak bapak?" Lalu si anak ini mulai tersenyum dan dia terlihat bahagia. Nah, akhirnya anak ini dibawa oleh bapak tadi ke wali negeri. Dan anak ini diangkat menjadi anak bapak tadi. Setelah mendapatkan akte atau surat pengangkatan anak, akhirnya anak ini dibawa pulang oleh bapak ini. Dan di sana anak tadi dimandikan, diberi baju yang bagus. Lalu anak ini diberi makanan yang enak, banyak buah-buahan. Nah, buah-buahan itu sehat loh. Pasti teman-teman semua di sini suka makan buah ya. Pastinya teman-teman makan buah. Buah itu sehat. Dengan makanan yang enak, ada roti, ada sayur mayur. Wah, anak ini sangat bersyukur. Dia tidak pernah makan makanan seenak ini. Jadi teman-teman di rumah yang tidak suka makan sayur, tidak suka makan buah, harus dimakan. Karena itu wujud syukur kepada Tuhan yang telah memberikan kita makan dan rezeki kepada orang tua. Nah, harus dimakan ya. Lihat itu, si anak tadi terlihat sangat bahagia. Dan juga anak ini sangat diterima di tengah keluarganya. Banyak saudara-saudaranya yang berbahagia dengan kehadirannya. Dia digendong-gendong. Dia sangat disayang di tengah-tengah keluarga tersebut. Nah,
Demikian ceritanya teman-teman. Kita bisa melihat dari Efesus 2 ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Baik teman-teman, demikian ceritanya ya. Kita harus bersyukur mempunyai keluarga yang lengkap. Punya bapak ibu, punya adik, kakek nenek. Kita harus saling mengasihi. Dan terlebih teman-teman, kita itu sudah diangkat menjadi anak Tuhan Yesus. Kita bisa memanggil Dia Bapa. Ya, Tuhan Yesus telah memberikan kita banyak suka, banyak rezeki. Setiap hari rezeki itu diberikan Tuhan melalui orang tua kita. Makanya kita bisa bersekolah, kita bisa makan, kita bisa berbagi dengan orang lain yang membutuhkan. Kita sangat bersyukur Tuhan telah memilih kita menjadi anak-anaknya. Nah, wujudnya teman-teman harus patuh kepada orang tua, patuh kepada kakek nenek, dan juga baik dengan teman-teman. Tidak boleh saling mengejek. Itulah wujud ungkapan syukur teman-teman. Lalu satu hal, Tuhan telah memilih kita menjadi anaknya dan menjadikan kita bait Allah. Jadi kita itu seperti gambaran Tuhan. Kita harus berkelakuan yang baik, tidak boleh nakal, harus berbaik hati dengan semua orang. Baik teman-teman, demikian firman Tuhan ya. Terima kasih. Ya, demikian teman-teman firman Tuhan pada hari ini. Nah, kita itu semua keluarga. Teman-teman di rumah juga punya keluarga. Punya bapak ibu, punya bapak mama, punya adik. Tapi kita juga satu keluarga di dalam Tuhan. Nah, maka dari itu mari kita saling membantu, lalu bersyukur karena Tuhan telah mengangkat kita menjadi anak-anaknya. Kita dapat memanggil Dia sebagai Bapa. Maka dari itu wujud kita bersyukur adalah belajar dengan baik, menolong bapak ibu, menolong adik, menolong kakek nenek, dan baik dengan semua orang. Baik teman-teman, kalau begitu setelah ini kita mau persembahan lalu aktivitas. Nah, kami tunggu teman-teman hadir setelah minggu depan ya. Baiklah, sampai berjumpa kembali. Tuhan memberkati. Nah, gimana teman-teman? Firman Tuhannya pada pagi hari ini seru banget kan? Ternyata Mbak Tia, teman-teman, dan juga seluruh orang itu adalah satu keluarga di dalam Tuhan. Dengan Allah sebagai Bapa kita dan kita sebagai anak-anak dari Allah. Nah, sebagai keluarga itu kan kita harus saling mengasihi ya, saling menjaga, saling merawat, nggak boleh dinakalin, oke? Nah, untuk mengucap syukur pada minggu hari ini, sekarang kita mau persembahan. Persembahannya bisa teman-teman masukkan ke dalam amplop, lalu akan orang tua teman-teman antarkan antar gereja. Atau bisa juga teman-teman men-scan barcode di samping dengan menambahkan nominal Rp1 di setiap persembahan teman-teman. Misalnya nih ya, teman-teman mau persembahan 5.000. Berarti nanti yang dituliskan adalah Rp5.001. Nah, oke. Sekarang kita mau nyanyi dulu nih untuk mengantarkan persembahan kita yang akan dipimpin oleh teman kita, Mbak Manda, dengan lagu Beri Syukur. Yuk kita persembahan. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur,
Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, bila syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Wah, sekolah minggu kita sudah mau selesai nih teman-teman. Tapi jangan sedih ya, karena minggu depan masih ada sekolah minggu lagi. Untuk menutup sekolah minggu kita pada pagi hari ini, kita mau nyanyi dulu ya sebelum doa penutup. Karena tadi temanya kita itu adalah satu keluarga di dalam Tuhan ya, tadi kan firmannya. Nah, maka dari itu kita mau nyanyi Dalam Yesus Kita Bersaudara. Yang akan memimpin pujian kali ini adalah Mas Jovan. Tapi habis nyanyi, habis berdoa, jangan kemana-mana dulu ya, karena masih ada aktivitas yang akan dipimpin oleh Mbak Cynthia. Yeay! Yuk sekarang kita nyanyi dulu, dan terima kasih untuk teman-teman yang sudah sekolah minggu online pada pagi hari ini. Dadah! Selamat pagi teman-teman, mari kita berdoa bersama-sama. Lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami sudah mengumpulkan persembahan ini. Kiranya Tuhan memberkati persembahan ini agar bisa digunakan dengan baik ya Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan mengakhiri sekolah minggu online pada pagi hari ini. Kiranya firman yang telah disampaikan tadi bisa berguna bagi kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih juga Tuhan Yesus telah menyertai sekolah minggu online dari awal, pertengahan hingga akhir ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Kiranya pandemi ini segera berakhir ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, saatnya sekarang kita akan aktivitas. Nah, tapi tunggu dulu, sebelum aktivitas hari ini, kita lihat dulu yuk aktivitas minggu lalu.
Wah, keren-keren sekali ya aktivitas adik-adik minggu lalu. Pasti aktivitas hari ini lebih keren ya. Nah, hari ini kita akan membuat ilustrasi keluarga. Nah, kita lihat yuk cara pembuatannya. Yang pertama, kita siapkan alat dan bahannya terlebih dahulu. Yang pertama, lem, gunting, tutup botol, spidol, kertas lipat, dan kertas HVS. Nah, setelah itu kita ambil kertas lipat. Kita lipat menjadi 2. Setelah itu kita buka dan kita gunting bagian tengah. Jika membutuhkan bantuan orang tua, minta tolong bantuan orang tua. Setelah itu kita ambil satu bagian dan sebelah sisi sini kita beri lem. Kita lem dengan sisi yang satunya. Nah, udah jadi. Setelah itu kita ambil kertas lipat yang lain. Kita lipat menjadi 4 bagian. Setelah itu kita ambil tutup botol dan kita ambil spidol untuk membuat lingkaran. Kita tiru garis luarnya agar membentuk lingkaran seperti ini. Setelah itu kita gunting. Agar mudah kita gunting kotak. Kita potong sesuai garis lingkaran. Nah, sisa ini jangan dibuang, kita gunting lagi. Nah, kita lipat dan menjadi 2 bagian. Ini. Setelah itu sudah ada ini lingkaran seperti buah kotak dan persegi panjang dan lingkaran. Lingkaran ini kita gambar wajah kita, ada mata, ada hidung, ada mulut yang tersenyum. Nah, jangan lupa diberi rambut. Ya, ini tadi nanti kan akan kita tempel ke kertas HVS. Jadi bawahnya kita potongin. Kecil-kecil seperti ini.
dari gambarnya kita lem. Ke sini. Seperti ini badannya, ini kepalanya. Setelah itu kita beri tangan. Selanjutnya seperti tangan. Nah, seperti ini. Setelah itu kita ambil kertas HVS. Nah, kertas HVS dan ini tadi ada gambar wajah kita lem bawahnya. Nanti kita tempelkan. Nah, sudah jadi. Ini kan baru satu, kita buat lagi menjadi 4. Nah, di sini kan ada ini kita sebagai anak perempuan. Setelah itu kita buat ya anak laki-laki. Nah, dalam satu keluarga itu ada ayah dan ada ibu. Nah, kita tempel di sini. Bawahnya kita tempel. Cara pembuatannya seperti tadi. Nah, laki-laki kita taruh sini, sampingnya ada ibu. Kita taruh sini. Sampingnya lagi ada ayah. Taruh sini. Ini kan ada kosong, kita tulisin kita adalah keluarga. Nah, sudah jadi aktivitas kita hari ini. Seperti ini. Kita adalah keluarga. Di sini ada anak perempuan, anak laki-laki, ibu, dan ayah. Semua adalah keluarga. Nah, itu tadi adalah cara pembuatan ilustrasi keluarga. Kenapa sih dinamakan ilustrasi keluarga? Dalam satu keluarga ini ada ayah, ada ibu, ada anak. Anak itu ada anak laki-laki atau anak perempuan. Nah, ini adalah contoh keluarga dari Kak Cynthia. Nanti adik-adik di rumah dapat membuat sesuai dengan keluarga adik-adik masing-masing di rumah ya. Nah, setelah itu jangan lupa difoto. Cekrek. Nah, terus dikirimkan ke grup forum orang tua. Aktivitas hari ini sudah selesai. Jangan lupa adik-adik mengikuti sekolah minggu depan dan jangan lupa menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.